warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Nisa. Di video kali ini Nisa akan menjelaskan tentang ekonomi Islam loh. Jangan lupa ya, simak videonya sampai akhir. Teman-teman, ekonomi Islam itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam tentunya. Yang didasarkan oleh ajaran Islam, yaitu yang dilandaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang perlu teman-teman ketahui dalam ekonomi Islam itu ada definisi, yaitu adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau yang biasa disebut dengan manan. Setelah teman-teman ketahui dari definisi ekonomi Islam, teman-teman juga perlu mengetahui tujuan dari ekonomi Islam itu ada loh teman-teman, yaitu ada 6 poin. Selanjutnya teman-teman, yaitu prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam, yaitu ada 8. Yang pertama itu adalah tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, syihid atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatona, cerdas, dan yang terakhir itu adalah tablik, menyampaikan. Selanjutnya teman-teman, itu adalah lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia itu ada banyak ya, yaitu seperti di atas. Selanjutnya teman-teman, ada perbankan syariah seperti slide di atas. Teman-teman tahu nggak sih pengertian dari bank syariat itu apa? Oke, di sini di video ini Nisa akan kasih tahu teman-teman, apa sih pengertian dari bank syariat? Bank syariat itu adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional teman-teman, dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya teman-teman, ada namanya prinsip syariah. Prinsip syariah itu sesuai dengan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Prinsip syariah ini adalah aturan perjanjian teman-teman. Perjanjian berdasarkan hukum Islam atau bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau membiayai kegiatan usaha teman-teman, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam teman-teman. Dan di prinsip Islam ini ada 5 prinsip bank syariah, yaitu ada 5 ya teman-teman, 5 poin. Peran bank syariah tersendiri adalah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan teman-teman peranan pengusaha muslim dan perekonomian nasional, dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan teman-teman, pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariat di Indonesia. Fungsi bank syariah tersendiri itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah manajer investasi, yang kedua adalah jasa keuangan, dan yang ketiga adalah investor, dan yang terakhir atau yang nomor 4 adalah fungsi sosial, yaitu konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam itu memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsipnya Islam. Selanjutnya teman-teman adalah kajian terhadap asuransi seperti slide di atas, yaitu pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gahar, maisir, dan riba. Yang pertama adalah unsur gahar, terdapat pada bentuk akad atau perikatan teman-teman, perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gohar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran. Klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya teman-teman. Selanjutnya yang nomor 2 adalah unsur maisir, terjadi apabila peserta asuransi memegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali kecil saja ya teman-teman, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga itu adalah unsur riba, terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga teman-teman, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager company. Definisi pegadaian syariah atau yang biasa disebut dengan RAN, menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syariat sebagai jaminan hutang, dengan kemungkinan hutang tersebut tuh bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Teman-teman pasti udah tidak asing kan dengan bank di atas ini kan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih dari rukun dan syarat pegadaian syariah?
Nah, di video ini Nisa akan kasih tahu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah rahim. Rahim itu yaitu orang yang menggadaikan. Seperti Nisa menggadaikan itu disebut dengan rahin. Selanjutnya adalah murtahin. Murtahin itu apa sih Nisa? Murtahin itu adalah yaitu orang yang menerima gadai. Nisa menggadaikan dan ada orang yang menerima gadainya Nisa. Lalu selanjutnya adalah mahrun. Mahrun itu yaitu barang jaminannya. Misalnya Nisa menggadaikan handphone ya, handphone kita gadaikan ke orang itu disebut dengan mahrun ya. Barangnya, yaitu barang itu mahrun. Selanjutnya itu adalah syaratnya. Syaratnya itu adalah mempunyai nilai menurut syariat. Maksudnya gimana sih? Mempunyai nilai menurut syariat. Ya jangan kita barangnya tidak layak ya. Barangnya kurang gimana ya? Barangnya itu kurang elok lah teman-teman. Terus kita mau gadaikan itu kan tidak ada nilainya ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu adalah harus ada pada waktu akad, yaitu Nisa harus ada, orang yang menerima gadai itu harus ada, dan barangnya itu harus ada, itu baru sah ya teman-teman. Selanjutnya itu adalah harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya atau mewakilinya. Selanjutnya teman-teman, kita lihat slide di atas, yaitu adalah marhun bin bihdain atau hutang, yaitu harus jelas rahin dan murtahinnya, harus tetap dapat dimanfaatkan dan harus rajin mengikat pada waktu akad. Setelah kita mengetahui marhun bin bihdain, kita juga perlu mengetahui ijab dan kabul. Apa sih ijab dan kabul? Ijab dan kabul tuh bukan yang cuman menikah doang ya teman-teman, bukan itu aja, tapi banyak ijab dan kabul dalam Islam itu. Jadinya pernyataan gadai dari para pihak teman-teman, yaitu keduanya itu jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin, kesesuaian kabul dan ijabnya. Lalu masing-masing orang yang berakal mengetahui maksudnya. Dan yang terakhir itu adalah persambungan kabul dan ijab dalam majelis akad. Selanjutnya teman-teman, pengertian Baitul Mal Watamwil atau yang biasa disebut dengan BMT. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah teman-teman, mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan menyalurkan dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT itu yaitu Baitul Mal atau bait atau rumah. Mal itu adalah harta yang menerima titipan dan zakat, infak, sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Mal atau bait juga itu atau rumah tanwil adalah pengembangan harta, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dengan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya teman-teman. Teman-teman, selanjutnya adalah prinsip pasar modal syariah. Itu ada 5 poin. Teman-teman bisa lihat slide di atas ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak video Nisa dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Nisa sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nisa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.